Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup akan memaparkan materi mengenai anatomi dan fisiologi sistem ekskresi meliputi struktur organ ginjal, kulit, hati, dan sistem ekskresi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama, Halimatus Sa'diyah NIM 19107100007 sebagai pemateri ketiga. 2. Nurfanika NIM 19107100008 sebagai moderator sekaligus pemateri kedua. Dan ketiga, Nabila Mu'adzaroh NIM 19107100009 sebagai pemateri pertama. Baik, kita langsung saja presentasinya yang akan dimulai dari pemateri pertama. Saya Nabila Mu'adzaroh NIM 09 akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi pada ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi yang utama pada manusia. Fungsi ginjal adalah memproduksi dan mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Ginjal melakukan fungsi yang paling penting dengan menyaring plasma dan memindahkan zat dari filtrat pada kecepatan yang bervariasi tergantung pada kebutuhan tubuh. Ginjal membuang zat yang tidak diinginkan dengan cara filtrasi darah dan menyekresikannya melalui urin, sementara yang dibutuhkan tubuh akan kembali ke dalam tubuh. Ginjal memiliki 3 bagian. Yang pertama ada korteks yang berada di bagian luar, medula yang berada di bagian tengah, dan bagian yang paling dalam yaitu pelvis. Korteks ginjal di bagian luar berwarna coklat gelap. Bagian ini dikelilingi oleh lemak yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam ginjal. Pada korteks dan medula mengandung jutaan alat penyaring yang disebut dengan nefron. Nefron ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada glomerulus. Glomerulus adalah massa kapiler yang berbentuk bola yang terdapat sepanjang arteriol. Fungsinya untuk filtrasi air dan zat terlarut dalam darah. Bagian yang kedua yaitu kapsula Bowman. Kapsula Bowman merupakan suatu pelebaran nefron yang dibatasi oleh epitel yang mengelilingi glomerulus untuk mengumpulkan zat terlarut yang difiltrasi oleh glomerulus. Bagian nefron yang ketiga yaitu tubulus contortus proximal. Cairan yang difiltrasi akan mengalir ke tubulus contortus proximal. Letak tubulus ini berada di dalam ginjal. Panjangnya 14 mm dengan diameter 50-60 nanometer. Bentuknya berkelok-kelok dan berakhir sebagai saluran yang lurus yang berjalan ke medula, yaitu lengkung Henle. Lengkung Henle merupakan nefron pendek yang memiliki segmen yang tipis yang membentuk lengkung tajam berbentuk huruf U. Bagian nefron yang kelima yaitu ada tubulus distal. Setelah melewati lengkung Henle, maka akan berlanjut ke bagian nefron tubulus distal. Tubulus contortus distal lebih pendek dari tubulus contortus proximal dan bagian tubulus distal ini berkelok-kelok di bagian korteks dan berakhir di tubulus collectivus. Tubulus collectivus merupakan bagian pengumpul yang akan menerima zat dan cairan terlarut dalam tubulus distal. Tubulus contortus collectivus berjalan dari dalam berkas medula ke medula. Setiap duktus pengumpul yang berjalan ke arah medula akan mengosongkan urin yang telah terbentuk ke dalam pelvis ginjal. Sebagai sistem ekskresi, ginjal menghasilkan urin. Adapun proses pembentukan urin melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap filtrasi atau yang biasa disebut penyaringan. Filtrasi merupakan langkah pertama dalam proses pembentukan urin dan proses filtrasi terjadi pada glomerulus. Proses ini terjadi karena permukaan aferen lebih besar dari permukaan eferen, sehingga terjadi penyerapan darah setiap menit. Hasil dari penyaringan tersebut akan ditampung dalam kapsula Bowman
yang disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Proses pembentukan urin yang kedua yaitu proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna yang terdapat pada urin primer. Filtrat glomerulus atau urin primer yang dihasilkan dari proses filtrasi masih mengandung bahan-bahan yang berguna bagi tubuh seperti glukosa, garam, asam amino, dan air. Oleh karena itu, bahan-bahan tersebut harus diserap kembali ke dalam darah untuk dapat digunakan oleh tubuh. Proses reabsorpsi terjadi selama filtrat melalui tubulus nefron yang dikelilingi pembuluh darah sehingga hasil reabsorpsinya segera diserap oleh pembuluh darah tersebut dan masuk kembali ke dalam tubuh. Proses yang ketiga yaitu augmentasi. Jika reabsorpsi bertujuan memasukkan zat-zat yang masih berguna bagi tubuh dari filtrat glomerulus kembali ke dalam darah, augmentasi bertindak sebaliknya, yaitu menyekresikan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam darah ke dalam cairan tubulus. Setelah proses reabsorpsi dan sekresi berakhir, terbentuklah urin sekunder atau urin sesungguhnya yang selanjutnya mengalir ke kaliks dan kemudian masuk ke pelvis melalui pembuluh pengumpul. Proses selanjutnya yaitu urin mengalir ke kantung kemih melalui ureter. Kantung kemih dapat mengembang hingga dapat menampung sekitar 400 ml urin. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Yang selanjutnya adalah anatomi dan fisiologi kulit. Apa itu kulit? Kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat di permukaan tubuh. Pada permukaan kulit terdapat kelenjar keringat yang mengekskresi zat-zat sisa. Zat-zat sisa yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit berupa keringat. Nah, keringat ini tersusun dari air dan garam-garam mineral, terutama garam dapur atau NaCl yang merupakan hasil metabolisme protein. Lalu, kulit manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kulit ari atau epidermis, kulit jangat atau dermis, dan jaringan ikat bawah kulit, hipodermis atau subkuntan. Masing-masing lapisan tersusun dari beberapa lapisan yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Seperti pada gambar tersebut, kulit manusia ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang paling atas adalah epidermis, yang kedua adalah dermis, dan yang paling bawah adalah hipodermis. Yang pertama yaitu kulit ari. Kulit ari adalah kulit yang paling luar dan sangat tipis sekali. Kulit ari terdiri atas 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Lapisan tanduk yaitu lapisan kulit ari yang paling luar dan merupakan lapisan mati, sehingga mudah mengelupas, tidak memiliki inti, dan mengandung zat keratin. Lapisan ini akan selalu baru, dan jika mengelupas, tidak akan merasakan sakit atau mengeluarkan darah karena tidak terdapat pembuluh darah dan saraf. Kemudian lapisan malpighi. Lapisan malpighi merupakan kulit ari yang berada di bawah lapisan kulit tanduk. Lapisan ini tersusun dari sel-sel hidup yang selalu membelah diri. Nah, sel-sel yang hidup tersebut mengandung melanin. Melanin adalah pigmen sel yang mewarnai kulit dan melindungi sel dari kerusakan yang disebabkan oleh sinar matahari. Produksi melanin akan meningkat jika terlalu banyak mendapatkan sinar matahari, sehingga warna kulit akan menjadi lebih gelap. Pigmen lainnya adalah keratin. Jika pigmen keratin dan melanin bergabung, maka warna kulit menjadi kekuningan. Bila lapisan malpighinya tidak mengandung pigmen, maka orang tersebut dinamakan albino. Setiap orang memiliki pigmen yang berbeda-beda, sehingga ditemukan bermacam-macam warna kulit seperti warna putih, sawo matang, kuning langsat, dan hitam. Di permukaan kulit ari terdapat pori-pori yang merupakan muara kelenjar minyak dan ditumbuhi oleh rambut, kecuali kulit ari yang ada di telapak tangan dan kaki, tidak ditumbuhi rambut. Kulit ari pada telapak tangan dan kaki terdiri atas 4 lapis, yaitu yang pertama stratum corneum, yang kedua stratum granulosum, yang ketiga stratum lucidum, dan yang keempat adalah stratum germinalis. Kemudian
Ya, bagian yang kedua yaitu kulit jangat atau dermis. Kulit jangat atau dermis merupakan lapisan kedua dari kulit. Batas dengan epidermis dilapisi oleh membran basalis. Dermis lebih tebal dan daripada epidermis. Jadi dermis ini lebih tebal daripada kulit epidermis. Dermis mempunyai serabut elastik yang memungkinkan kulit merenggang pada saat orang bertambah gemuk dan kulit bergelambir pada saat orang menjadi kurus. Bagian-bagian lapisan dalam dermis yaitu yang pertama pembuluh kapiler, yang kedua kelenjar keringat, yang ketiga kelenjar minyak, yang keempat adalah kantong rambut, yang kelima adalah kumpulan saraf rasa nyeri. Dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Pembuluh kapiler itu berfungsi untuk menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. Kelenjar minyak berfungsi untuk menghasilkan minyak supaya kulit dan rambut tidak kering dan mengkerut. Kemudian kantong rambut ini memiliki akar dan batang rambut serta kelenjar minyak rambut. Pada saat dingin dan rasa takut, rambut yang ada di tubuh akan terasa berdiri. Hal ini disebabkan karena di dekat akar rambut terdapat otot polos yang berfungsi menegakkan rambut. Kemudian, bagian yang ketiga adalah jaringan ikat bawah kulit. Jaringan ikat bawah kulit berada di bawah dermis. Jaringan ini tidak memiliki pembatas yang jelas dengan dermis sebagai patokannya adalah mulainya terdapat sel lemak. Ciri-cirinya yaitu terdapat sel lemak. Pada lapisan kulit ini banyak terdapat lemak. Lapisan lemak berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap benturan, menahan panas tubuh, dan sebagai sumber energi cadangan. Itulah bagian-bagian dari kulit manusia. Kemudian, selain sebagai tempat pengeluaran, kulit juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, tempat pembentukan vitamin D, dari provitamin D, ke tempat penyimpanan kelebihan lemak, sebagai pelindung, dan indera peraba. Nah, ternyata kulit juga terdapat gangguan-gangguan loh. Adapun gangguan-gangguan pada kulit diantaranya adalah albino, skabies, eksim, jerawat, biang keringat. Ciri-ciri dari albino ini merupakan kelainan pada kulit yang disebabkan oleh kekurangan pigmen. Kemudian skabies ialah penyakit kulit yang disebabkan oleh parasit insekta yang sangat kecil dan dapat menular pada orang lain. Kemudian eksim. Eksim ialah penyakit kulit yang akut atau kronis yang menyebabkan kulit menjadi kering, kemerahan, gatal-gatal, dan berbisik. Kemudian jerawat. Ini adalah gangguan yang sering dialami oleh beberapa orang. Jerawat merupakan gangguan umum yang bersifat kronis pada kelenjar minyak. Penyakit tersebut dialami oleh anak-anak pada masa remaja maupun pada usia yang sudah dewasa. Jerawat biasanya menyerang bagian wajah, dada atas, dan punggung. Kemudian biang keringat. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Keringat yang terperangkap tersebut menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang disertai gatal. Materi yang berikutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Dan fisiologi hati. Hati merupakan kelenjar terbesar di tubuh, beratnya sekitar 1-2,3 kg. Hati berada di bagian atas rongga abdomen, sebelah kanan yang menempati bagian terbesar region hipokondriak, di bawah diafragma. Hati secara luas dilindungi iga-iga yang terbungkus dalam kapsul tipis yang tidak elastis, dan sebagian tertutupi oleh lapisan peritoneum. Lapisan peritoneum membentuk ligamen penumpang yang melekatkan hati pada permukaan inferior diafragma. Lalu berikut ini merupakan struktur hati dan bagian-bagiannya. Bisa dilihat di gambar. Lobus yang ada di hati itu ada 1. Lobus kanan. Lobus kanan berukuran 6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Yang kedua, lobus kiri. Lobus kiri berukuran lebih kecil dan lebih pipih dibanding dengan lobus kanan. Lalu, lobus caudatus. Lobus yang terletak di belakang lobus kanan dan mengelilingi vena inferior atau pembuluh darah balik yang mengarah ke jantung. Lalu selanjutnya lobus kuadrat. Lobus kuadrat terletak di bawah lobus caudatus dan mengelilingi kantong empedu.
Lalu selanjutnya yaitu ligamen yang ada di hati. Meliputi ligamen falsimorfis, ligamen yang menyangga hati bagian depan. Lalu ligamen koroner. Ligamen yang berfungsi menyangga hati bagian atas. Lalu ligamen triangular terbagi menjadi dua, yaitu bagian triangular kiri dan juga triangular kanan. Yang keempat, laser omentum. Laser omentum menyangga hati dengan dua jenis ligamen, yaitu ligamen hepatoduodenal dan ligamen pars gatrik. Struktur hati lainnya. Yang pertama ada lobulus. Struktur hati bagian dalam, jika dilihat secara mikroskopik, sebenarnya akan terlihat tersusun sekitar 100.000 unit lobulus berbentuk segi enam atau heksagonal. Dalam lobulus terdapat banyak pembuluh darah yang dikaitkan oleh saluran sinusoid. Sinusoid sendiri terdiri dari dua macam sel utama, yaitu sel Kupffer dan hepatosit. Sel Kupffer berperan dalam menyaring sel darah merah. Sementara itu, hepatosit ada sel yang berperan dalam hampir semua fungsi hati, mulai dari metabolisme, pencernaan, hingga penyimpanan. Yang kedua yaitu saluran empedu. Di dalam hati juga terdapat saluran empedu yang menghubungkan antara hati dengan kantong empedu. Saluran ini jumlahnya cukup banyak dan susunannya bercabang menyerupai pohon, kemudian menyatu di bagian tertentu, membentuk ductus hepaticus. Ductus hepaticus ini berperan sebagai saluran keluar masuknya cairan empedu. Yang ketiga yaitu pembuluh darah. Hati memiliki susunan pembuluh darah yang unik, karena organ ini memiliki sistem sendiri yang dinamakan hepatic portal vein system. Oleh karena itu, hati bisa menyaring sel darah sebelum menyalurkannya ke seluruh tubuh dan mengembalikannya ke jantung. Yaitu fungsi hati. Fungsi hati dapat membantu metabolisme karbohidrat. Fungsi hati sangat penting, karena hati mampu mengontrol kadar gula dalam darah. Misalnya, saat kadar gula darah tinggi, maka hati dapat mengubah glukosa dalam darah menjadi glikogen, yang kemudian disimpan dalam hati. Lalu pada saat kadar darah menurun, maka cadangan glikogen di hati atau asam amino dapat diubah menjadi glukosa dan dilepaskan ke dalam darah. Sehingga pada akhirnya kadar gula darah itu dipertahankan untuk tetap normal. Yang kedua, membantu metabolisme lemak. Membantu proses beta oksidasi, di mana hati mampu menghasilkan asam lemak dan asetil koenzim A, mengubah kelebihan asetil koenzim A menjadi bahan-keton. Yang ketiga, membantu metabolisme protein. Fungsi hati dalam metabolisme protein adalah dalam diaminasi. Diaminasi itu mengubah asam amino agar dapat digunakan sebagai energi atau diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Yang ketiga, membantu metabolisme protein. Fungsi hati dalam metabolisme protein adalah dalam diaminasi, yaitu mengubah gugus amino ND2 asam-asam amino agar dapat digunakan sebagai energi atau diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Mengubah amoniak NH3 yang merupakan substansi beracun menjadi urea dan dilakukan melalui urin. Yang keempat, menetralisir obat-obatan dan hormon. Hati dapat berfungsi sebagai penetralisir racun, yaitu pada obat-obatan seperti penisilin, ampicillin, atau yang lainnya, dan juga dapat merubah sifat-sifat kimia atau mengeluarkan hormon steroid. Yang kelima, mengekspresikan cairan empedu. Bilirubin yang berasal dari ini pada saat pengobatan sel darah merah diserap oleh hati dari darah dan dikeluarkan ke empedu. Yang keenam, mensintesis garam-garam empedu. Garam-garam empedu digunakan oleh usus kecil untuk menyemasi dan menyerap lemak, fosforoid, kolesterol, dan lipoprotein. Yang ketujuh, sebagai tempat penyimpanan. Sebagai glikogen, hati juga digunakan sebagai tempat menyimpan vitamin A, B12, D, E, K, serta mineral Fe dan Co. Yang kedelapan yaitu sebagai fagosit. Sel-sel Kupffer dari hati ginjal dapat berpartisipasi dalam mengaktifkan vitamin D. Lalu menghasilkan 10 kolesterol tubuh, misalnya berasal dari makanan. Sekitar 80% kolesterol dibuat di hati, digunakan untuk membuat empedu. Lalu sebagai cadangan, hepatosit menyimpan glikogen, vitamin yang larut dalam lemak A, D, E, K, zat besi, dan koprom, serta beberapa vitamin yang larut air, misalnya vitamin B12. Lalu sebagai tempat pembentukan dan pembongkaran sel darah merah. Enzim pada hati. Yang pertama ada alanin aminotransferase atau ALT. Adalah lebih spesifik untuk kerusakan hati.
Enzim ini biasanya terkandung dalam sel-sel hati. Jika hati terluka, sel-sel hati menumpahkan enzim-enzim ke dalam darah, menaikkan tingkat-tingkat enzim di dalam darah dan menandai adanya kerusakan hati. Yang kedua, AST. Enzim aspartate aminotransferase adalah enzim mitokondria yang dapat ditemukan dalam jantung, ginjal, dan otak. Jadi, tes ini kurang lebih spesifik untuk penyakit hati. Yang ketiga ada fosfatase alkali, mengikat pada berbagai jenis penyakit hati, tetapi peningkatan ini juga dapat terjadi berhubungan dengan penyakit tidak terkait dengan hati. Keempat yaitu GT, sering meningkat pada orang yang memakai alkohol atau zat lain yang beracun pada hati secara berlebihan. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kami mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.